Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya diperkenankan untuk hadir di sini menemani kawan-kawan sekalian, sahabatku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah Allah merahmati. Insyaallah Allah turunkan malaikatnya untuk mengepakkan sayap rahmat di sekitar kita, kepada diri kita, kepada kehidupan kita, kepada apa yang menjadi rencana kita pada malam hari ini, pada hari ini, dalam kondisi yang penuh dengan keinginan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan ikhtiar yang sedang diperjuangkan, dan sampailah dengan apa yang Anda sedang alami pada hari ini. Dan semoga apapun yang Anda ikhtiarkan semata-mata bukan hanya karena menggapai sebuah impian, tapi karena menggapai keridhaan Allah. Kenapa keridhaan Allah, kawan-kawan sekalian? Karena satu-satunya yang membuat kita masih bisa bergerak sampai dengan hari ini, pada detik ini, adalah karena Allah masih meridhoi kita untuk melakukan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Anda yang sedang mendengarkan audio ini, sahabatku yang sedang duduk di sebuah tempat, menekuknya kaki, meregangnya tangan, menatapnya mata, mendengarnya telinga, menikmatinya seruputan kopi atau teh yang mungkin sedang Anda nikmati pada hari ini. Semuanya bukan karena kita sedang melakukan dan kita memilih untuk melakukan, tapi semata-mata karena Allah yang memberikan keridhaannya. Tanpa keridhaan Allah, tidak akan kita menikmati apa yang sedang Anda nikmati pada hari ini. Kopi yang bisa jadi tidak akan terasa nikmat tanpa ridho dari Allah. Lutut yang bisa jadi tidak semudah itu untuk menekuk ketika Allah tidak ridho. Telinga yang mungkin tidak semudah itu untuk mendengar ketika Allah nggak ridho. Mata yang menatap yang mungkin saja tidak sejauh yang seharusnya atau bisa menatap tanpa keridhaan dari Allah. Dan semuanya ini ternyata perkara apakah Allah ridho dengan apa yang sedang kita lakukan, dan kita mendapatkan apa yang seharusnya, yang sepertinya memang menjadi hak bagi kita, yaitu kelancaran urusan yang Anda bayangkan seharusnya selesai, seharusnya dapat, seharusnya lancar. Namun ada beberapa di antara kita yang tidak mendapatkan apa yang dia rencanakan, tapi ada juga beberapa di antara kita yang dengan lancarnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kita sebut orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa mereka bisa beruntung sedangkan kita tidak? Sahabatku sekalian, cuma satu kuncinya. Karena Allah ridho.
untuk melancarkan urusan kita dengan segala perlengkapan dan peralatan yang kita miliki. Dan semoga pertemuan malam hari ini Allah tetap meridhoi kita. Bukan cuma sekedar bisa mendengar, tapi juga bisa mendapatkan pesan cinta yang Allah inginkan Anda untuk dengar dan kemudian praktekkan, dan kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bekalan menuju kepada perbaikan diri, menuju kepada kesempurnaan seorang insan. Kita lanjutkan dalam voice note berikutnya, diawali dengan kebersyukuran, diawali dengan kalimat terbaik, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan mulai dengan sebuah cerita mengenai masalah dan keinginan. Karena satu materi inilah yang insya Allah menjadi penguat bagi kita ketika kita berikhtiar. Mengapa ada sebuah masalah dalam kehidupan kita, dan mengapa ada orang lain yang terlihat seperti tidak memiliki masalah dalam hidupnya, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Namun ada juga yang penuh dengan kesedihan. Yang mana cerita Anda? Jika Anda ngerasa bahwa Anda adalah orang yang paling miskin di dunia, atau orang yang paling sedih di dunia dan orang lain bahagia semua, atau mungkin Anda adalah orang yang mudah bersyukur, orang yang menerima apa saja yang terjadi di kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah itu Anda? Apakah Anda betul menerima kondisi yang ada atau pura-pura menerima? Karena ketika Anda benar-benar menerima kondisinya, maka Anda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Karena sejatinya kehidupan yang ada di dunia ini semuanya telah terpenuhi. Hanya satu yang membuat dunia ini seakan seperti sebuah kumpulan musuh-musuh yang menentang Anda ketika Anda tidak menerima segala apa yang diberikan oleh dunia. Maka semuanya akan menjadi musuh Anda. Namun sebaliknya, ketika kita bisa menerima ketentuan dari Allah dengan apa yang terjadi dalam diri kita, maka kita akan berteman dengan siapapun dan apapun. Bahkan ketika ada keburukan yang terjadi sekalipun, kita tidak akan pernah merasakan, karena kita sadar keburukan apapun adalah skenario dari Allah. Sahabatku, tidak ada yang kebetulan. Bahkan dengan Anda mendengarkan audio ini pun juga adalah settingan skenario dari Allah. Terdengarnya, lancarnya, sinyal bagusnya, terdownload baiknya, ngikut acaranya, semuanya adalah skenario dari Allah. Dan jangan-jangan kehadiran Anda hari ini, mendengarnya Anda dengan audio ini, jangan-jangan adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Dan malam hari ini Allah perkenankan saya untuk menyampaikan materi-materi yang dititipkan oleh Allah melalui lisan saya untuk Anda dengarkan, dan kemudian siapa yang akan kira bisa jadi menjadi solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang sedang Anda alami. Apa yang Anda rasakan kawan-kawan sekalian? Permasalahan apa yang sedang Anda alami? Masalah yang terlalu besar atau masalah yang biasa-biasa saja dan bisa Anda terima saat ini? Jika Anda ngerasa masalah Anda terlalu besar, mungkin Anda perlu mengikuti audio ini sampai dengan habis, karena insya Allah saya akan membahas mengenai permasalahan yang bisa jadi tidak pernah atau bahkan jarang dikabulkan oleh Allah, jarang diselesaikan oleh Allah, dengan mudah bahkan sulit untuk diselesaikan.
Mungkin ada di antara Anda yang hutang piutangnya begitu banyak, sampai nggak tahu mesti ngapain, bayarnya pakai apa. Ada beberapa di antara Anda yang putus asa barangkali, sampai pada sebuah kondisi mengambil sebuah jalan yang Allah nggak ridho dengan alasan darurat. Apakah benar darurat? Apakah hanya itu? Atau ada hal lain yang masih bisa diperjuangkan? Atau mungkin ada di antara Anda yang ngerasa permasalahan besar tidak masalah bagiku, karena besar kecilnya masalah bukan berarti bagiku. Yang terpenting Allah di dekatku. Jika itu yang terjadi, alhamdulillah. Tapi yakinkan dengan apa yang sedang Anda rasakan ini bukan pura-pura menerima dengan masalah, tapi benar-benar menerima. Karena ujiannya akan beda. Ujian dengan kepura-puraan, maka Anda akan diminta oleh Allah untuk akhirnya tidak berpura-pura lagi dengan masalah-masalah yang besar. Kawan-kawan sekalian, apa menurut Anda? Permasalahan yang besar, bagus atau tidak? Memiliki masalah yang banyak, bagus atau enggak? Silakan Anda jawab dengan ketulusan hati dan tidak perlu dibuat-buat. Tidak perlu merasa termotivasi, tidak harus merasa bersyukur dulu saat ini. Jawab saja dengan apa yang Anda rasakan sebagai sebuah jawaban yang paling jujur yang bisa Anda jawab. Masalah, terlalu banyak masalah, atau tidak punya masalah? Mana yang lebih baik menurut Anda? Jika Anda ngerasa saya nggak punya masalah Kang, tapi saya punya keinginan saat ini. Oke, kita ganti dengan keinginan. Keinginan yang banyak, terlalu banyak keinginan menurut Anda bagus atau tidak? Atau nggak punya keinginan sama sekali, menurut Anda bagus atau tidak? Silahkan Anda boleh ambil kertas, tuliskan di sebuah kertas, atau jawab saja secara spontan. Tidak perlu merasa termotivasi harus benar atau salah, datang dari lubuk hati Anda yang paling dalam. Menurut Anda, mana yang lebih baik? Banyak masalah atau sedikit masalah? Banyak keinginan atau sedikit keinginan? Mana menurut Anda yang terbaik? Karena jawaban Anda akan menentukan langkah selanjutnya dari materi hari ini. Insya Allah materi kita pada hari ini masalah versus keinginan. Sahabatku sekalian, semoga Anda menemukan jawaban terjujur Anda. Karena berikutnya, di audio berikutnya kita akan bahas lebih dalam. Kenapa ada orang yang ngerasa punya masalah banyak itu bagus, banyak masalah itu bagus. Ada beberapa orang yang nganggap nggak punya masalah itu bagus. Ada beberapa yang bilang banyak keinginan itu bagus. Tapi ada juga yang bilang nggak bagus. Ada juga yang bilang nggak punya masalah itu bagus. Nggak punya keinginan itu bagus. Tapi ada juga yang bilang nggak bagus. Teman-temanku, kita akan bahas di audio berikutnya tentang mana sebenarnya yang terbaik antara masalah dan keinginan, banyak atau sedikitnya, di audio berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah ridho pada hari ini kita bisa mendapatkan pesan dari audio yang akan saya sampaikan. Bagi Anda yang ngerasa punya masalah banyak itu bagus, punya masalah itu bagus. Semakin banyak masalah, semakin kita terpacu untuk berprestasi, barangkali seperti itu. Jangan-jangan Anda sedang termotivasi. Jangan-jangan masalah Anda belum, saya ingatkan lagi, belum begitu banyak, sehingga ngerasa butuh untuk diberi masalah agar diri menjadi seorang pribadi yang berjuang, gitu kira-kira.
Atau sedang termotivasi dengan sebuah kalimat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, tapi apa kabar dengan kesenangan Anda? Apakah udah senang sampai dengan saat ini, atau Anda masih berjuang? Loh iya Kang, namanya perjuangan kan tiada henti. Loh, apa kabarnya dengan senang-senang kemudian? Apa yang terjadi dengan cita-cita Anda? Apakah dengan sakit-sakit dahulunya Anda di masa yang lalu membuat Anda kemudian mendapatkan apa yang Anda inginkan? Atau bahkan kegagalan-kegagalan berikutnya? Hati-hati dengan motivasi, karena motivasi itu membunuh. Motivasi itu membuat kita jauh dari Allah. Apakah salah dengan motivasi? Nanti kita bahas teman-teman sekalian. Terus kemungkinan terbesar dari pendapat Anda yang ngerasa kalau masalah itu adalah sesuatu yang penting atau bagus untuk dimiliki, membuat kita jadi ngerasa bahwa Anda mungkin belum cukup diberi masalah oleh Allah. Jangan sampai itu terjadi teman-teman sekalian. Dan itulah yang terjadi bagi sahabatku yang merasa punya masalah itu gak bagus. Enggak lah Kang, saya gak mau punya masalah. Masalah saya udah banyak banget Kang. Istri ninggalin, suami selingkuh, anak tidak mau nurut, harta saya udah habis semua Kang buat bayar hutang piutang, atau diri yang lagi sakit, bayar rumah sakit, dan segala macam hal yang bikin Anda ngerasa gak mau lagi yang namanya punya masalah. Atau gimana dengan pendapat Anda yang bilang keinginan banyak itu bagus. Ya, keinginan banyak itu bagus kalau apa yang Anda inginkan terwujud. Apa yang Anda inginkan terwujud. Tapi apa kabarnya dengan keinginan Anda? Apakah terwujud? Apakah dapat? Apakah sampai? Berapa banyak di antara kita ketika kita memiliki keinginan, yang terjadi kita bosan dengan keinginan kita. Bahkan ada beberapa di antara kita yang sudah tidak terasa lagi doa-doa keinginannya yang dipanjatkan pada Allah, karena terlalu banyaknya hal yang ketika kita panjatkan doa-doa itu kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Padahal janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa maka Allah akan kabulkan. Tapi apa kabar dengan doa kita? Mas, mbok ya jangan gitu. Doa aja. Allah kan udah janji. Ya udah saya doa. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan apa? Doa saya ya Allah. Doa yang mana? Doa yang kemarin. Kenapa? Karena yang kemarin aja belum dikabul. Kenapa saya harus berdoa yang baru? Sudah banyak orang-orang yang memiliki kualitas doa yang sudah tidak lagi terasa. Apakah itu Anda kan sekalian? Bagaimana dengan Anda yang punya pendapat keinginan itu ternyata gak penting-penting banget. Yang terpenting adalah keinginan yang sedikit, bahkan tidak perlu ada keinginan, tapi semuanya sudah terwujud dan terkabulkan. Yang mana posisi hati Anda? Sahabatku sekalian, masalah dan keinginan banyak sedikitnya ternyata bukan perkara mengenai banyak atau sedikitnya. Mereka yang punya banyak masalah, mereka menganggap masalah itu tidak perlu, bahkan jangan ada lagi. Bagi teman-teman punya masalah yang sedikit, ngerasa butuh masalah untuk memacu prestasinya. Lagi-lagi ini bukan permasalahan banyak dan sedikit teman-teman sekalian. Saya ambil contoh. Bagi Anda yang punya hutang, misalnya let's say 1 miliar, ada 1-2 di antara Anda mungkin, entah hutang bisnis dan sebagainya. Dan kemudian sampai pada suatu hari terjadilah sebuah keajaiban. Bisnis Anda melejit sampai pada sebuah kondisi hutang Anda yang tadinya 1 miliar tinggal 20 juta. Ya. Satu orang punya hutang 1 miliar, Allah redho, dimudahkan, tinggal 20 juta. Kira-kira orang ini senang atau senang banget? Dipastikan senang. Iyalah Kang, senang, dari 1 miliar tinggal 20 juta, tinggal dikit lagi tuh
permasalahannya kok nanggung banget Kang doanya. Masih sampel, kenapa nggak langsung lunas gitu? Kalau langsung lunas nanti ceritanya berbeda. Kita nggak bisa ngambil pesan dari sana. Sisain 20 juta. Habis itu saya akan ambil contoh lagi, orang lain yang dia itu punya hutang nggak banyak, yaitu 10 juta saja. Hutang yang tadi satu orang punya 1 miliar, Allah redho 20 juta. Yang ini orang punya hutang 10 juta saja, tapi ternyata Allah berkehendak hutangnya jadi 20 juta. Menurut Anda gimana? Orang ini senang atau sedih? Ya sedih lah Kang. Namanya orang punya hutang 10 juta, oh malah nambah 20 juta. Nah, tunggu dulu, saya mau sampaikan kepada Anda. Yang tadi hutang 1 miliar tiba-tiba jadi 20 juta, dia senang tuh. Kenapa orang ini yang punya hutang 10 juta tiba-tiba jadi 20 juta? Sama-sama 20 jutanya, tapi yang satu senang, yang satu sedih. Ya, what happened kumaha aya naon? Ternyata kita seringkali terjebak dengan angka. Bukan angka yang membuat seseorang senang dan sedih. Seringkali kita tuh berpikir bahwa saya punya hutang banyak sekali. Saya punya hutang besar sekali. Saya nggak bisa bayar hutang. Saya punya hutang 1 miliar, 2 miliar, 30 juta, 20 juta, 50 juta. Semua orang yang punya hutang sama-sama sedihnya. Semua orang punya hutang sama-sama sedihnya. Mau dia berapapun dan bagaimanapun ceritanya. Nah, kenapa kok yang tadinya 1 miliar jadi 20 juta? Dia senang karena dosisnya yang pas dan tepat untuk dia, sehingga dosis 20 juta buat orang yang punya hutang 1 miliar adalah dosis yang pas dan menyehatkan. Tapi lain halnya dengan orang yang punya hutang 10 juta jadi 20 juta. Ini yang namanya overdosis. Ya, kelebihan dosisnya. Sehingga dia akhirnya bilang, ya Allah, kenapa kok masalah saya semakin hari semakin begini? Apa yang terjadi dengan saya? Jadi bukan masalah 20 jutanya, 30 juta, 50 juta, 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Allah cuma bilang kepada seorang hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak akan memberikan masalah kecuali hambanya mampu untuk menyelesaikan. So, cuma ada satu kemungkinan kenapa kita bersedih dengan permasalahan yang sedang kita alamin. Karena kita ini baperan. Salah satu dari alasan kenapa orang baper, karena dia tidak terlatih untuk mengetahui asbab daripada masalah. Wadah hati yang tidak dipersiapkan bagi dirinya untuk menghadapi apa yang akan terjadi di dunia ini. Ia tidak berikhtiar untuk mencukupkan wadah hatinya untuk menghadapi dunia. Saat besarnya masalah atau saat kecilnya masalah, ketika hati kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan dunia, maka seharusnya itu tidak akan pernah bisa menjadi masalah buat kita. Sebagai contoh, hati yang memiliki wadah yang besar, dia persiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Dia tahu sebab daripada sebuah masalah, dan kemudian dia juga tahu bagaimana caranya nanti suatu hari ketika masalah itu muncul, dia bisa menghadapinya dengan wadah hati yang besar. Samudra yang luas ketika ditaburi gula sebanyak apapun, garam sebanyak apapun, cuka sebanyak apapun, dan apapun yang hadir dalam samudra yang luas tidak akan pernah mempengaruhi asinnya sebuah samudra. Tapi gelas kecil dia mudah sekali berubah. Tergantung apa
yang akan dicelupkan di gelas tersebut. Kalau memang gelas kecil itu berupa air samudra juga sekalipun, saat ditaruh gula yang lebih banyak lagi, dia dipastikan akan berubah rasa. Kita taruh cuka yang lebih banyak lagi, maka dia akan juga berubah rasa. Kenapa? Karena wadah hatinya yang sedikit dan kecil. Dia tidak mengetahui asbab daripada hadirnya sebuah masalah dan bagaimana caranya menghadapi masalah dan memaklumi sebuah masalah, menghadirkan keinginannya untuk mendapatkan keridhaan Allah dari masalah-masalah yang sedang dia hadapin. Kawan-kawan sekalian, besar kecilnya masalah tergantung dosis yang ada dalam diri kita. Apakah dosis kita cukup untuk menghadapi? Dan agar kita bisa menerima dosis yang sebagaimanapun, kita menjadi sebuah pribadi, seorang hamba yang siap dengan apapun yang Allah skenariokan, sambil kita berdoa pada Allah, ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada hamba, kami akan anggap itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika Engkau ya Allah memberikan sebuah permasalahan yang nantinya suatu saat akan hamba hadapi, berikan hamba kemudahannya juga ya Allah, sehingga hati ini bagaimanapun caranya, besar kecilnya sebuah masalah akan selalu terpaut kepada-Mu ya Allah. Kawan-kawan sekalian, jika itu yang sudah terjadi dalam hati Anda dan dalam diri Anda, selamat datang di dunia keajaiban, di mana dunia ini isinya adalah kebahagiaan-kebahagiaan. Terus bagaimana caranya Kang untuk bisa memperbesar wadah hati? Salah satu hal yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian untuk memperbesar wadah hati adalah semakin mengenal Allah dan semakin mengingat Allah. Bukan kita yang memperbesar wadah hati dengan memberikan motivasi-motivasi diri. Ingat tadi saya sudah sampaikan kepada Anda. Hilangkan motivasi. Berikan sebuah motivasi terbesar dalam hidup Anda, bukan dari dunia. Jadi bukan motivasi yang salah. Tapi asal muasal dari motivasi itu yang membuat kita mesti berpikir ulang. Apa yang memotivasi Anda? Seringkali manusia memberikan motivasi dirinya yang berasal dari dunia. Berakit ke hulu, bersakit dulu, bersenang kemudian. Namun cerita tidak selalu seperti itu. Jika ada yang menghalangi impianmu, maka terabas dan terjang. Ini namanya kerusakan. Dia tidak berusaha untuk mencari apa di balik masalah yang sedang hadapi. Insyaallah untuk pesan cinta akan dibahas oleh para guru saya di beberapa materi berikutnya. Memperbesar wadah hati bisa kita pelajari dari ayat yang saya sampaikan di awal dari kajian ini. Al-Imran 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka satu hal yang membuat kita bisa memperbesar wadah hati adalah kita mengenal Allah sebagai Sang Pencipta diri kita. Bahwa tiada hal yang ada di dunia ini yang lebih besar dibanding Allah, bahkan masalah besar Anda sekalipun. Tidak ada satu hal pun yang akan menandingi kemahabesaran Allah dengan ciptaan yang ada di dunia. Jika pohon-pohon adalah ciptaan Allah, jika air adalah ciptaan Allah, jika apa yang ada di hadapan Anda adalah ciptaan Allah, maka masalah yang diakibatkan oleh benda-benda dan hal-hal yang ada di hadapan Anda adalah juga ciptaan Allah. Jika memang itu ciptaan Allah, maka tugas kita untuk menyelesaikan permasalahan yang besar adalah dengan mendekat kepada Allah. Karena mudah bagi Allah untuk memberikan masalah, mudah juga bagi Allah untuk mencabut masalah. Mudah bagi Allah untuk memberikan nikmat, dan mudah juga bagi Allah untuk mencabut nikmat. Maka kenali Allah dengan lebih baik melalui kajian-kajian dari para guru tempat Anda belajar. Yang kedua, cara untuk memperbesar wadah hati adalah dengan berzikir kepada Allah.
Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, berdirinya kita mengingat Allah, duduknya kita mengingat Allah, berbaringnya kita mengingat Allah. Jadi kapan ingat Allahnya? Kapanpun, dimanapun kita ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mentafakuri, mengingat-ingat, menganalisa, berhitung-hitung mengenai penciptaan khalqis samawati wal ard, langit dan bumi. Kita cek-cek tuh, lihat-lihat, sekali-kali kita melakukan yang namanya me time. Mengenai me time ini akan lebih dalam, akan dibahas oleh Gurunda di materi yang berbeda. Tapi pada intinya adalah sahabatku sekalian, perbanyak waktu intim bercengkrama dengan Allah. Ngobrol sama Allah, curhat sama Allah, bahkan urusan sendal putus sekalipun sampaikan pada Allah. Betapa Allah maha mesra dengan hambanya sebenarnya. Tapi seringkali cintanya Allah bertepuk sebelah tangan. Cinta Allah begitu maha besar kepada hambanya, namun hambanya tidak percaya dengan cintanya Allah dan selalu berikhtiar dengan apa yang bisa dia pikir, bukan dengan apa yang bisa dia rasakan. Dia rasakan akan kemahakuasaan Allah, akan kenikmatan yang telah Allah berikan. Sahabatku sekalian, milikilah hati yang seluas samudra. Milikilah hati yang selalu berpikir bahwa dunia ini Allah yang punya dan saya hambanya. Dengan demikian Anda akan menguasai dunia. Dalam artian Anda tidak perlu risau dengan dunia. Bukan berarti bahwa kanan kiri punya Anda semua ya dengan menguasai dunia. Tapi Anda akan berdamai dengan dunia. Salah satu cara untuk bisa berdamai dengan dunia adalah milikilah standar kebahagiaan yang cukup untuk kita miliki dan kita rasakan. Jangan pernah merasa tinggi dengan apapun yang Anda miliki, karena Anda sejatinya adalah seorang hamba. Ya, seringkali kita karena sudah kebiasaan seneng nih, misalnya ada beberapa kawan-kawan ngerasa, oh saya sudah biasa naik mobil, jarang-jarang naik angkot. Suatu hari mobilnya rusak, nggak bisa dipakai, bengkelnya lagi tutup, montir nggak ada yang bisa ngebenerin, terpaksalah Anda naik angkot. Dan akhirnya Anda akan mengeluh dengan kondisi itu. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki wadah hati yang sempit bahwa mobil lah yang membuat Anda bahagia dengan hari-hari Anda. Aduh, seandainya mobil saya nggak apa-apa, saya akan bahagia hari ini. Sekarang saya harus naik angkot. Betapa menderitanya diri saya. Milikilah standar yang cukup di setiap kondisi. Turunkan standar Anda di saat yang memang harus membutuhkan standar yang cukup, dan naikkan standar Anda ketika Anda memang butuh untuk menaikkan standar Anda di masa yang tepat. Sehingga kita akan merasa selalu bahagia dimanapun dan kapanpun. Hati yang seluas samudra, hati yang tidak akan terpengaruh dengan apapun yang ada di dunia ini selain karena Allah, redho karena Allah yang men-setting. Sahabatku sekalian, masalah dan keinginan. Hati-hati dengan motivasi. Motivasi itu membunuh. Saat motivasi kita tidak bergantung kepada Allah, saat kita tidak berhasil untuk mencari asbab daripada permasalahan yang kita miliki, saat kita tidak mampu untuk memperbesar wadah hati kita, maka masalah akan menjadi sebuah masalah dan kita tidak akan pernah menemukan solusinya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sadari bahwa yang membuat stres, yang membuat kita galau adalah karena besar kecilnya wadah di hati
dan kita bisa dan berhasil membesarkan wadah hati kita. Hati-hati dengan motivasi. Suatu hari ada seorang sahabat. Ketika sedang berjalan menuju kepada sebuah tujuan, ia kepentok dengan sebuah hambatan. Ternyata dia teringat dengan guru motivasinya. Hancurkan segala rintangan, terabas segala halangan, raih impian. Gapai cita-cita menuju kesuksesan. Wah, ini keren sekali nih. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan halangan yang dia miliki di hadapan? Ada sebuah palang yang besar, palang besi yang menghalangi jalannya. Yang dia lakukan apa? Dia lompat palang itu, padahal palangnya berduri. Akhirnya tangannya baret-baret, akhirnya tangannya terluka. Dan dia menganggap bahwa perjuangan yang sedang dia jalanin itu adalah sebuah perjuangan yang harus dilewatin karena dia kepengen meraih kesuksesan. Ternyata halangannya bukan cuma palang berduri tadi. Udah tangannya baret-baret, beset-beset, bajunya juga pada bolong karena kena pagar berduri tadi. Di depannya ada lagi ibu-ibu yang naik motor, jalannya pelan-pelan, ngalangin jalan. Ya. Dan apa yang dia lakukan? Dia dorong ibunya. Ibunya jatuh. Ketika ibunya jatuh, ternyata nabrak tukang sayur yang ada di depannya. Tukang sayurnya, gerobaknya guling. Pada saat guling, ada anak kecil yang sedang main sepeda. Dan ketika si gerobaknya guling, anak kecilnya ketiban sayur. Untungnya bukan ketiban gerobaknya, hanya sayur-sayurnya aja. Sepedanya jatuh, anaknya juga jatuh. Pada saat jatuh, ternyata ada anak lain yang juga kena sepedanya. Bapaknya ngelihat kondisi itu, akhirnya bapaknya marah dengan tukang sayur. Tukang sayur bilang ditabrak sama ibu-ibu. Ibu-ibu bilang didorong sama Anda. Kira-kira orang-orang itu bakal marah sama Anda nggak? Yo, marah banget Kang. Jika itu yang terjadi teman-teman sekalian, menurut Anda sampai nggak di ujung daripada perjuangan Anda? Loh iya sampai Kang, nggak apa-apa. Dimarahin nggak apa-apa, diomelin nggak apa-apa, disakitin nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari perjuangan. Mungkin itu menurut Anda. Tapi sahabatku sekalian, coba Anda balikin deh ceritanya ke belakang. Kegagalan diri karena terlalu termotivasi dengan dunia. Andaikan saja dia tidak melakukan itu dari awal. Kawan-kawan sekalian, mungkin Anda bisa berhasil dengan cara itu. Pertanyaan saya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan berhasilnya apa yang sedang Anda perjuangkan tadi, pertanyaan saya adalah, sudah berapa banyak orang yang tersakiti, orang-orang yang bisa jadi mencintai Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, kawan-kawan Anda, yang sudah mengingatkan mengenai sepak terjang Anda yang tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan kebaikan-kebaikan yang berlaku. Namun karena kita termotivasi, namun Anda termotivasi dengan kalimat-kalimat motivasi, membuat kita galau, bingung, dan kemudian tidak peduli dengan kondisi. Sudah berapa banyak orang yang tersakiti dengan perjuangan kehidupan Anda meraih kesuksesan. Berapa banyak orang sukses tapi gak punya kawan karena suksesnya menyakiti kawan-kawan. Berapa banyak orang yang sukses tapi gak punya saudara karena suksesnya menyakiti saudaranya. Berapa banyak orang yang sukses namun gak punya orang-orang, keluarga, sahabat, teman, kawan
karib yang tulus menemaninya. Karena orang-orang yang ada di sekitarnya dia hanyalah orang-orang para oportunis yang sedang mencari sesuatu dari diri Anda untuk dimanfaatkan. Sampai pada suatu hari Anda tidak lagi memiliki kesuksesan itu, mereka akan meninggalkan Anda semua. Kecuali keluarga-keluarga yang Anda telah sakiti sebelumnya. Mudah-mudahan Allah redho, mereka tetap mau untuk mendekati Anda. Daripada itu yang terjadi, lebih baik kita runut ke belakang ceritanya. Bagaimana kalau saat ada palang berduri tadi, kita buka saja palangnya ke atas. Kang, kekunci. Siapa tahu gak kekunci? Mungkin kita belum lihat. Kalaupun terkunci, kita bisa cari jalan lain. Atau kita bisa minta seseorang untuk membuka kuncinya dengan cara yang terbaik. Berhenti sejenak, jeda sejenak. Yazkurunallah, mengingat Allah. Qiyama wa qu'uda ala junubihim. Ya Allah, saya tertahan di sini. Apakah ini tanda darimu ya Allah untukku agar tidak melanjutkan perjalanan? Ataukah aku harus melakukan sesuatu yang membuat engkau redha ya Allah? Lakukan apapun yang menurut syariat Allah. Berikan perjuangan terbaik bukan karena diri, tapi karena Allah suka dengan hambanya yang bertebaran di muka bumi setelah mengingat Allah. Sahabatku sekalian, yazkurunallah, ingat Allah. Saat palangnya udah kebuka, menurut saya gak perlu beset-beset badan Anda. Saat ada motor ibu-ibu lagi jalan, bersabar saja. Jangan-jangan di depan ada tukang sayur yang juga ngalangin diri Anda atau mungkin sedang kesulitan sehingga semuanya butuh untuk ditahan. Ketahannya ikhtiar kita jangan-jangan ibarat lampu merah yang kita anggap nyusahin, menghambat waktu kita, tapi sebenarnya lampu merahnya itu adalah sebuah lampu merah yang menyelamatkan, menunda untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Kawan-kawan sekalian, jika itu yang terjadi, maka hentikan motivasi karena dunia. Motivasilah diri Anda hanya karena Allah. Karena Allah pasti membuat skenario yang terbaik. Daun jatuh dari pohon, jatuhnya dari pohon sebelah mana, ranting yang mana, jatuh di halaman rumahnya siapa, ditiup oleh angin dari arah mana, jatuh di halaman rumahnya siapa, disapu oleh seseorang berkebangsaan mana, ditaruh di tong sampah yang sebelah mana, dan dia membusuknya kapan, Allah sudah atur. Bahkan warna baju Anda hari ini pun juga Allah sudah atur. Begitupun jangan diberikannya kemudahan kita bertemu dalam kajian School of Life ini. Sahabatku, semoga kita berhasil untuk memberikan cinta terbaik pada Allah. Semoga kita bisa berhasil untuk membesarkan wadah hati. Semoga kita memiliki sahabat, keluarga, dan kawan yang terus membantu kita dalam perjuangan hidup kita. Bukan dengan cara menyakiti mereka, tapi dengan cara yang terbaik, lebih mencintai mereka. Jangan-jangan palang pintu berduri di hadapan Anda akan lebih mudah untuk dibukain. Kenapa? Karena Anda sadar yang pegang kunci ternyata keluarga Anda sendiri. Atau mungkin sahabat teman SMP Anda yang sekarang jadi Pak Hansip, ya, yang pegang kunci sehingga Anda akhirnya bisa dibukain. Bro, teman lama nih, masa dikunciin gini sih? Gitu. Kalau Anda nggak punya masalah dengan dia pasti bukain. Tapi kalau Anda punya masalah dengan dia akan bersulit. Ngapain lah nolongin orang kayak gitu. Kemarin aja gue minta tolong, gue nggak dibantuin sama dia. Menyisakan wadah hati sempit yang lain.